Oke, Mas, sekarang kita pindah ke yang Olimpiade kemarin. Oke, ini kan ada foto Mas yang ini nih yang viral yang soal angkat besi itu ya. Nah, itu kejadiannya bagaimana? Maksudnya itu memang Mas ditugaskan ke sana atau Mas yang mengajukan ke sana atau gimana? Enggak, kalau di Olimpiade sih kita ditugaskan. Ditugaskan ya. Oke. Mas boleh cerita dikit dong waktu itu kejadiannya gimana? Hype-nya seperti apa? Jadi kalau Olimpiade saya 2 kali nih dapat medali emas gitu, gitu. Yang pertama di Tokyo waktu itu ganda putri pertama kita Indonesia yang menang dapat emas di Olimpiade itu siapa? Gracia Poli sama Apriani Rahayu. Itu nggak pernah tuh sebelumnya kita nembus quarter final. Tapi waktu itu saya sebenarnya juga agak pesimis nih. Ternyata quarter final tembus, semifinal menang lagi. Final menang ternyata, gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua ini. Yang angkat besi kemarin. Yang angkat besi gitu. Nah, itu vibe-nya hampir sama sebenarnya. Cuma waktu itu, ya tentunya waktu itu Olimpiade Tokyo itu sedang pandemi ya, jadi sepi gitu. Tapi yang saya alami di situ adalah bahwa, nah ini mungkin juga agak nyambung sama yang tadi tuh. Saya sebagai fotojurnalis, tapi juga saya sebagai orang Indonesia. Gitu. Bagaimanapun dalam hati memihak Indonesia, pasti. Gitu ya. Nah itu rasanya sih luar biasa, Mas. Jadi ketika pemain Indonesia main dan menang, itu luar biasa sekali rasanya, bisa menyaksikan langsung dan apalagi yang Tokyo itu ya, yang beneran nggak ada penonton sama sekali. Itu gila sih rasanya, tuh terharu, bangga dan macem-macem lah gitu ya. Itu bisa nangis, Mas. Iya pasti. Karena kita nonton di TV kadang-kadang nangis kok ya. Iya. Dan kalau melihat langsung tuh vibe-nya sama sekali berbeda. Beda. Nah itu foto yang angkat besi yang viral tuh Mas, itu kan posisinya kayak persis dari atas kan? Ya. Nah, itu Mas di mana posisinya? Itu diambil dengan kamera robotik. Oke. Gitu. Jadi saya tidak pegang kamera langsung. Kamera itu ada di atas platform. Jadi dipasang di rigging di atas platform. Lalu saya motretnya pakai iPad. Oke. Gitu. Jadi saya kamera itu bisa digerak-gerakin kiri kanan atas bawah gitu. Bisa ngatur fokus juga dari situ. Dan ya sebenarnya agak ada yang hilang ya, karena kita biasa motret lihat di viewfinder, ini ngelihatnya dari layar. Nah, itu pengalaman baru juga buat saya. Wah itu berarti persiapannya luar biasa dong Mas ya? Karena berarti harus pasang kamera di atas segala macam, itu gimana itu? Iya, tentunya yang masang bukan saya. ada tim lain yang masang. Itu berarti dari tim Associated Press yang di negara itu yang setting berarti? Iya. Oke. Jadi kalau di Olimpiade biasanya kita kirim tim besar gitu, timnya ada fotografer, ada technician, ada writer segala macam lah, dari setiap format di Associated Press itu ada semua. Dan tim teknis itu yang biasanya datang duluan, mereka masang-masang segala macam itu. Jadi nanti fotografer datang nih, tinggal terima instruksi aja nih. Ini ya, lu kalau mau gerakin kameranya gini. Gitu. Oke. Nah itu pengalaman pertama saya sebenarnya pegang kamera robotik. Gitu. Bukan teknologi baru sebenarnya, di Olimpiade sebelumnya juga udah dipakai. Cuma buat saya itu pengalaman pertama. Gitu. Jadi belajar lagi hal-hal baru, dan ini juga kalau di jurnalistik kita harus selalu belajar terus gitu. Nah ini juga dapat ilmu baru lagi dari situ, bahwa ternyata motret pakai robotik ini nggak terlalu sesusah yang dibayangin. Iya, tapi ada rasa yang hilang karena kalau motret langsung kan ada ini ya, lebih spontan. Iya. Kita mau motret momen ini, begitu kita pencet kameranya, langsung dapat. Kalau ini enggak, karena kamera ini perlu berkomunikasi lewat internet dengan alat kontrol yang saya pegang ini dia harus berkomunikasi lewat internet dengan kameranya, dan itu perlu ada jeda lah ya. Ada jeda walaupun cuma sepersekian detik, tapi tetap ada jeda. Gitu. Nah, jadi
Itu yang harus dijaga sebenarnya. Kita harus bisa mengantisipasi. Wah, kira-kira habis ini begini gitu. Jadi kita mikirnya harus lebih beberapa step ke depan. Oke, nah Mas, kalau kata tadi Mas bilang ini kan timnya tim besar ya, kalau kejadian gede ini kan timnya besar. Nah ini kan kalau Mas berangkat ke sana itu gimana? Semua alat bawa semua sendiri dari Jakarta atau mereka yang sudah sediakan di sana? Bisa dua-duanya. Bisa bawa sendiri dari Jakarta. Kita di Jakarta alat juga lumayan lengkap. Tapi kadang-kadang kalau di Olimpiade kan tergantung cabang olahraga apa yang kita foto gitu. Kadang kita di-assign ke olahraga tertentu kan. Kadang-kadang untuk olahraga tertentu kita nggak punya alatnya nih. Iya. Nah itu kita bisa pesan dengan yang di teman-teman yang di sana gitu ya. Jadi intinya mereka semua saling membantu menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan begitu ya. Oke. Nah Mas, kalau ngomong foto jurnalistik itu boleh diedit nggak sih Mas? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okay. Cuma editnya terbatas ya. Ada kata-kata mutiara dalam foto jurnalistik yang bilang kalau the less you do is the better. Jadi kalau fotonya nggak perlu diapa-apain aja udah bagus, ya udah, that's the best gitu. Tapi kadang-kadang untuk bisa bercerita dengan lebih baik, kadang-kadang foto harus di crop, harus di tone. Nah itu nggak apa-apa. Gitu. Prinsipnya kalau yang diajarkan ke saya dulu prinsipnya adalah apa yang bisa kita kerjakan di kamar gelap itu boleh dilakukan di Photoshop. Gitu. Jadi toning, dodging, burning dalam level tertentu masih boleh. Asal kita tidak sampai menghilangkan benda atau atau nambahin gitu nggak boleh. Intinya nggak boleh merubah cerita dari gambar itu ya? Tidak boleh mengubah esensi dari si foto itu. Hanya boleh retouch gitu ya? Kalau buat saya pribadi sih pokoknya as realistic as possible gitu. Ketika apa yang kita lihat itu sebisa mungkin audiens itu melihat sesuai dengan apa yang saya lihat. Gitu. Oke.